Perlawanan Lebanon Hizbullah langsung melancarkan serangan balasan kepada Israel. Serangan tersebut dilancarkan seusai dua jurnalis Lebanon tewas diserang Zionis. Tak tanggung-tanggung, Hizbullah menargetkan pabrik pengembangan Iron Dome Israel. Dikutip dari Al-Mayadeenet, sejumlah operasi Hizbullah dilancarkan mulai Selasa 21 November. Hizbullah melancarkan serangkaian operasi terhadap sasaran di wilayah utara Palestina yang diduduki. Perlawanan Lebanon ini mengeluarkan pernyataan akan mengobrak-abrik pabrik pengembangan Iron Dome Israel. Tak hanya itu, pangkalan dan sasaran militer Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina pun turut dihancurkan. Serangan membabi buta Hizbullah ini buntut jurnalis Lebanon yang tewas diserang Israel. Adapun dua jurnalis dari media Al-Mayadeen itu ialah Farah Omar dan Rabih Memari. Selain itu, agresi Israel juga menewaskan beberapa warga sipil, di antaranya Laewa Sarhan yang merupakan warga Lebanon berusia 80 tahun tewas. Tak hanya itu, cucu Sarhan pun mengalami luka berat, sementara seorang warga negara Suriah, Ala Al-Qasim, turut tewas dalam serangan Israel. Brigade Al-Qassam kembali terlibat bentrok dengan tentara Israel. Adapun bentrok tersebut terjadi di daerah militer Juh Al-Dik dan timur Camp Bureij. Dalam bentrok tersebut, tentara Israel kurang cerdik sehingga menjadi sasaran empuk dari Brigade Al-Qassam. Inilah detik-detik sayap militan Palestina bentrok langsung dengan tentara Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Al-Qassam pada Rabu 22 November 2023. Dalam video itu terlihat tentara Israel sedang berlutut dengan berbekal senjata. Tentara Zionis itu sedang membidik musuh yang berada di sebuah gedung Juh Al-Dik. Namun rupanya pria bersenjata itu tak menyadari bahwa dirinya menjadi target Brigade Al-Qassam. Pasalnya punggung tentara Israel itu menjadi sasaran empuk serangan mortir musuh. Tak lama kemudian Brigade Al-Qassam langsung melemparkan mortir ke arah tentara Israel. Serangan tersebut mengakibatkan ledakan dahsyat hingga kepulan asap pekat. Beruntungnya tentara Israel itu berhasil menyelamatkan diri dan tidak jadi menyerang Brigade Al-Qassam. Militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF kerap terjadi bentrok secara langsung sejak serangan 7 Oktober. Bahkan adu tembak jarak dekat itu diunggah di akun masing-masing, namun dalam video itu terlihat perbedaan yang kontras terkait cara berperang militan Palestina dan IDF. Militan Palestina baik Al-Qassam maupun Hamas kerap menggunakan rekaman pasukannya menyerang posisi Israel. Adapun serangan itu biasanya terjadi di Gaza dengan menargetkan tank-tank Israel yang menerobos masuk jantung kota. Dalam rekamannya Al-Qassam maupun Hamas terlihat menembak tank-tank Israel hingga meledak dahsyat. Namun kondisi itu tak serupa dengan unggahan video pertempuran versi IDF. Pasalnya IDF tak pernah menunjukkan pasukannya berhasil menembak tentara musuh. Sebaliknya, IDF selalu mengunggah video yang memperlihatkan tentaranya berlari ke sana kemari dengan membawa senjata. Namun mereka selalu membidik papan triplek hingga gedung yang kosong. Kondisi itu dibuktikan dengan rekaman yang diunggah IDF saat menyerang Camp Al-Zati di Gaza Utara. Tentara Israel terlihat mencari musuh di sebuah sekolah yang sudah porak-poranda. Dalam video itu tak diperlihatkan tentara Israel menembak musuh, sebaliknya hanya menembak meja hingga papan. Perhatian dunia seolah tertuju kepada perang Hamas dan Israel. Kondisi ini seakan menggeser perang Rusia dan Ukraina yang sudah terjadi sejak Februari 2021. Namun kini Rusia kembali meluncurkan senjata berkemampuan nuklirnya. Dikutip dari Al-Arabiya, informasi itu disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 22 November. Dalam keterangannya, Rusia disebut mengerahkan rudal balistik antar benua jenis Yaris di pangkalan Kozelski di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Adapun rudal Yaris dikembangkan pada tahun 2000-an dan mampu membawa banyak hulu ledak termonuklir. Rudal Yaris sebagai salah satu senjata nuklir yang mampu menembus perisai rudal yang dimiliki Amerika Serikat dan sekutunya. Badan Informasi Rusia melaporkan tempat rudal baru dimuat ke dalam silo peluncuran bawah tanah. Tindakan ini sebagai resimen pertama di pasukan rudal strategis Rusia yang mulai memodernisasi rudal Yars di bawah tanah. Rudal-rudal tersebut awalnya dikerahkan ke resimen militer lain dalam versi seluler. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menggambarkan tuduhan mengenai dugaan kesediaan Moskow untuk melancarkan perang nuklir sebagai hal yang tidak rasional. Ia menekankan bahwa Rusia sangat berhati-hati dalam menghadapi potensi
potensi yang dimilikinya. Konvoi pendudukan Amerika Serikat menjadi sasaran serangan dari perlawanan Islam Irak. Adapun serangan itu terjadi di bendungan Mosul, tepatnya di desa Al-Muhaywir. Inilah detik-detik Irak menargetkan konvoi mobil pendudukan Amerika Serikat. Video tersebut diunggah oleh akun Telegram Hizbullah atau Military 1 pada Rabu 22 November. Dalam video itu terlihat sejumlah mobil putih melakukan konvoi. Mobil tersebut membawa sejumlah barang yang ditaruh di bagian atasnya. Konvoi mobil pendudukan Amerika Serikat itu melaju dengan kecepatan kencang, namun rupanya konvoi tersebut menjadi sasaran serangan dari perlawanan Islam Irak. Selesai serangan itu diluncurkan, terlihat ledakan dahsyat hingga kepulan asap hitam pekat. Serangan tersebut tepat mengenai sasaran, yakni beberapa mobil pendudukan Amerika Serikat. Dalam keterangannya dituliskan bahwa serangan itu sudah terjadi pada 9 November 2023. Sayangnya tak dijelaskan lebih lanjut mengenai tujuan serangan tersebut. Namun perlu diketahui, Amerika Serikat merupakan sekutu erat dari Israel, sementara perlawanan Islam Irak mendukung Hamas. Akhirnya Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata sementara yang berlangsung selama 4 hari. Selama gencatan senjata itu, Israel dan Hamas memiliki kesepakatan, salah satunya terkait pertukaran sandera. Meski gencatan senjata berlangsung, Hamas mengaku akan bersiap mengambil tindakan jika terjadi sesuatu. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Hamas dalam pernyataan yang dirilisnya. Hamas mengaku akan tetap waspada selama 4 hari gencatan senjata. Tak hanya itu, Hamas pun akan mengambil tindakan jika menyangkut nyawa rakyat Palestina. Sayap militan Palestina ini juga bersumpah akan mengalahkan tentara Israel jika sesuatu terjadi selama gencatan senjata. Sementara diketahui gencatan senjata ini disepakati setelah upaya mediasi panjang yang melibatkan Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Kesepakatan itu akan membebaskan 50 perempuan dan anak-anak yang ditawan di Gaza. Sebagai gantinya, pembebasan 150 perempuan dan anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Gencatan senjata akan ditambah 1 hari apabila ada 10 sandera tambahan yang dibebaskan. Adapun perpanjangan jeda kemanusiaan selama 4 hari tersebut disampaikan oleh pihak Kementerian Luar Negeri Qatar. Pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah dan Wakil Ketua Hamas Osama Hamdan melakukan pertemuan. Adapun pertemuan itu dilakukan sebelum gencatan senjata yang disepakati Hamas Israel. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kolaborasi antara Hamas dan Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadinat, pertemuan tersebut tak hanya melibatkan pejabat Hamas dan Hizbullah, namun pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Hubungan Arab dan Islam yakni Khalil Al-Hayya. Dalam keterangannya, pertemuan itu meninjau peristiwa terkini yang terjadi sejak 7 Oktober. Tak hanya itu, mereka pun membahas terkait posisi, perkembangan, hingga kemungkinan di seluruh lini perlawanan. Dalam pertemuan tersebut pun turut membahas situasi di jalur Gaza yang sudah digempur habis-habisan oleh tentara Israel. Yang paling penting dalam pertemuan tersebut adalah diskusi yang menegaskan kolaborasi berkelanjutan. Kolaborasi itu menekankan koordinasi permanen antara berbagai fraksi perlawanan untuk mencapai kemenangan. Sayangnya tak dibocorkan lebih jauh terkait upaya mencapai kemenangan. Sementara pertemuan ini terjadi seiring dengan gencatan senjata kemanusiaan selama 4 hari. Adapun gencatan senjata itu dimulai pada Kamis 23 November sekira pukul 10 waktu setempat. Mantan intelijen Amerika Serikat Scott Reiter menganggap bahwa Hamas menang besar atas Israel, bahkan keberhasilan Hamas disamakan dengan serangan 11 September 2001 yang melanda Amerika Serikat. Dikutip dari Palestine Chronicle, penilaian Reiter memberikan tamparan keras untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tak hanya itu, tamparan tersebut juga tertuju ke pasukan pertahanan Israel atau IDF. Penilaian objektif Reiter menolak bahwa serangan Hamas menjadi tindakan terorisme besar-besaran. Sebaliknya, Reiter menganggap serangan Hamas pada 7 Oktober merupakan serangan militer. Pasalnya, selama ini Israel menggolongkan serangan yang dilakukan Hamas merupakan tindakan terorisme. Bahkan, Reiter menyebut pernyataan Israel terbukti salah dan menyesatkan. Adapun Reiter menyebut Hamas telah mencapai kemenangan besar atas tentara Israel. Pendapat itu dengan alasan bahwa elemen dasar dari kemenangan ini sudah ditetapkan dengan baik.
Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah terus mendapat serangan di tengah perang memanas antara Hamas dan Israel. Pasalnya, pasukan Amerika Serikat diserang sebanyak 66 kali. Akibat serangan tersebut, Pentagon mengakui 62 tentaranya mengalami luka-luka. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh Wakil Juru Bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yakni Sabrina Singh, pada Selasa 21 November 2023. Ia mengatakan pasukan Amerika Serikat telah diserang sebanyak 32 kali di Irak, sementara pasukan Amerika Serikat di Suriah telah diserang sebanyak 34 kali. Adapun serangan sebanyak 66 kali itu terjadi sejak 17 Oktober 2023 silam. Akibat serangan tersebut, Singh mengatakan 62 tentara Amerika Serikat mengalami luka-luka. Lalu Singh juga mengaku bahwa Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat di Ain al-Assad di Al-Anbar pada Selasa 21 November pagi. Singh menyebut Iran menggunakan rudal balistik jarak pendek, sementara polisi Al-Anbar mengatakan bahwa serangan itu terjadi sekira pukul 5 pagi. Akibat serangan itu menyebabkan kerusakan parah pada sebuah kendaraan.